percobaan? Justice langsung merasa bersemangat. Ia mengangguk, namun tetap menjaga sikap anggun dan berwibawa. Aku sangat bersedia bekerja sama. Sebagai seorang spektator, ia jelas ingat bahwa Tuan Fu hanya pernah menggunakan kata percobaan dalam dua hal. Pertama, ketika membawa dirinya dan The Hanged Man ke ruang misterius ini. Kedua, saat mereka diberi nama kehormatan agar bisa mencoba berdoa. Dan hasilnya cukup berhasil, sekaligus memperlihatkan sifat sejati dirinya. Apa yang akan kita lakukan kali ini? Benar-benar sesuatu yang patut ditunggu. Audrey menahan rasa tak sabarnya dan berusaha keras untuk berperilaku selayaknya sebagai seorang spektator. Percobaan. Alger tiba-tiba menegang, memandang usulan The Fool dengan kewaspadaan penuh. Apa yang dia ingin lakukan? Apa tujuan sejatinya? Baikkah atau buruk bagiku? Satu persatu pertanyaan bermunculan dalam pikirannya. Bayangan adegan wakil Laksamana Badai, Kilangos, yang membusuk dengan cepat muncul dalam ingatan Alger. Akhirnya, ia menundukkan kepala dan dengan hormat menjawab, "Keinginan Anda adalah keinginanku." Di sampingnya, Derek melirik The Hanged Man, lalu Justice, sambil bertanya-tanya mengapa mereka begitu peka terhadap yang disebut percobaan itu. Klein mengetukkan jarinya dengan ringan pada tepi meja perunggu panjang, lalu tersenyum. Percobaan ini akan membuat transaksi kalian lebih mudah dan aman, dan tentunya akan sangat terjaga kerahasiaannya. Ia menoleh ke arah The Hanged Man. Apakah kau ingat ritual pengorbanan yang dijelaskan oleh The Sun? Klein sengaja menyebutnya untuk menunjukkan keterbukaannya. Dengan begitu, para anggota klub tarot akan sulit membayangkan bahwa ritual pengorbanan yang ia berikan sebenarnya pertama kali didapat dari The Sun, dan bahwa dulu ia sudah mengerahkan banyak usaha hanya untuk menipunya agar menyerahkan satu contoh ritual pengorbanan. Aku ingat, memang biasanya aku berhubungan dengan hal-hal seperti itu, jawab Alger dengan jujur. Meski hatinya berdegup keras, sejak para dewa ortodoks jarang menanggapi ritual semacam itu, kata pengorbanan seringkali disamakan dengan dewa-dewa jahat dan iblis pada zaman kelima. Mengingat betapa hal ini bisa berujung pada sesuatu yang mengerikan, rasanya aku seperti berjalan di tepi jurang. Jika lengah sedikit saja, aku bisa jatuh, lalu terkikis dan dilahap. Klein mengikuti rencananya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia mengangguk tipis dan berkata, "Ideku adalah, kalian mengorbankan material Beyonder kepadaku melalui ritual itu, dan aku akan menganugerahkannya kepada Nona Justice. Transaksi semacam ini akan menguntungkan kalian berdua. Apakah itu bisa dilakukan?" Audrey langsung melongo. Ia merasa hal ini melampaui batas imajinasinya. Namun, dengan cepat ia sadar dan memahami keuntungan dari metode ini, serta sifat sejati seorang dewa yang tersembunyi di balik tindakan sederhana itu. Tuan Fu sungguh agung. Seperti yang kuduga, klub tarot kita berbeda dengan organisasi rahasia lainnya. Kita akan menggunakan cara para dewa untuk menukar barang dan bahan-bahan. Hampir saja Audrey berseru, "Praise the Lady," seperti kebiasaannya, tetapi pada akhirnya ia berkata dalam hati, "Praise the Fool." Alger semakin waspada, lalu menenangkan pikirannya. "Yang terhormat Tuan Fu, apa yang harus kulakukan?" Ia berusaha menebak tujuan sejati The Fool dari proses ritual pengorbanan itu. Klein menekan tangan kanannya perlahan dan berkata, "Seperti yang kukatakan, ini hanyalah sebuah percobaan. Bisa jadi gagal, jadi aku membutuhkan kerjasamamu. Pertama-tama, siapkan altar. Tidak perlu rumit, bisa sangat sederhana. Syaratnya hanya satu, ukir atau gambar simbol ini." Saat ia berbicara, sebuah layar cahaya muncul di depannya. Di atasnya, tampak simbol mata tanpa pupil yang tersembunyi, dipadukan dengan garis-garis terpilin misterius, simbol yang sama dengan yang ada di belakang kursi The Fool. Berdasarkan eksperimen sebelumnya, tanpa menggunakan material berspiritualitas, Klein yakin ritual pengorbanan yang ia rancang dapat menciptakan gerbang ilusi di atas kabut abu-abu, mirip dengan pintu pemanggilan. Namun, kekuatannya sendiri tak cukup untuk membangun saluran yang stabil. Ia hanya bisa memanfaatkan keunikan ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk menyelesaikan pengorbanan. Karena itu, ia 90% yakin ritual tersebut akan berhasil. Satu-satunya masalah adalah,
Apakah jalur penghubung bisa dibangun hanya dengan material berspiritualitas biasa, atau tetap membutuhkan material Beyonder dalam jumlah yang cukup? Aku akan membiarkan Nona Justice dan Tuan Hangman yang menanggung biaya percobaan ini. Bagaimanapun, sejak awal mereka sudah tahu klub tarot adalah hasil dari percobaan. Bisa dipastikan akan ada percobaan lain setelah ini dan kegagalan adalah hal yang tak terhindarkan. Bahkan dewa sekalipun tak terkecuali. Klein memutuskan untuk memindahkan biaya itu pada mereka. Ketika The Hanged Man, Justice, dan The Sun berusaha mengingat simbol itu, Klein terkekeh. Kalau lupa, kalian bisa berdoa kepadaku, lalu bisa mengingatnya kembali. Baiklah, jawab Audrey dengan riang. Dengan Tuan Full, ritual sama sekali tidak merepotkan. Pikirnya, penuh gembira. The Hanged Man mengangguk sebagai balasan, sementara Klein melanjutkan penjelasannya. Kedua, ikuti saja prosedur normal, tapi tidak perlu lagi membakar ramuan tambahan atau mengoleskan minyak suci. Tidak ada batasan waktu, cukup lantunkan namaku. Ingat, gunakan bahasa Hermes kuno atau Jotun untuk membacakan doa ini. Hamba setiamu berdoa agar engkau memperhatikan. Aku berdoa agar engkau menerima persembahannya. Aku berdoa agar engkau membuka gerbang menuju kerajaanmu. Setelah selesai melantunkan, gabungkan material yang mengandung spiritualitas dengan kekuatan alami dari mantra itu, dan tunggu tanggapanku. Jika gagal, gantilah dari material berspiritualitas biasa menjadi material Beyonder, lalu coba lagi dari awal. Alger mendengarkan dengan tenang, namun merasa dugaan sebelumnya hampir benar. The Fool sedang dalam kesulitan. Dia memberikan percobaan yang menggoda, langkah demi langkah, dan berencana menggunakan diriku, Justice, serta The Sun, untuk perlahan-lahan membebaskan diri dari segala pembatasan. Pada akhirnya, mungkin, dia akan benar-benar turun ke dunia nyata. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia sejak awal mengundang orang-orang ke ruang misterius ini dan menyetujui pembentukan klub tarot. Bahkan tanpa spekulasi itu, Alger merasa tetap akan sampai pada kesimpulan yang sama setelah mendengar prosedur eksperimen ritual pengorbanan dan membandingkannya dengan percobaan The Fool sebelumnya. Yang masih membingungkannya hanyalah soal keberadaan utusan yang kuat milik The Fool. Seharusnya tak perlu menggunakan dirinya, Justice, dan The Sun. Utusan itu bisa melakukan percobaan serupa. Pasti ada rahasia yang belum ku ketahui. Percobaan ini harus sangat rahasia. Dan mungkin utusan miliknya sedang diawasi oleh eksistensi tertentu. Alger mulai menyusun potongan-potongan pikirannya. Selesai menjelaskan ritual, Klein bertanya dengan suara rendah namun lembut, ritual pengorbanan membutuhkan waktu tertentu. Tuan Hanged Man, kapan kau berencana melakukannya? Ini berbeda dengan permintaan doa yang bisa ditunda. Jalur stabil hasil ritual pengorbanan hanya bisa bertahan sebentar, sehingga Klein harus menunggu lebih dulu di atas kabut abu-abu. Kelenjar pituitari salamander pelangi adalah satu-satunya material Beyonder yang kumiliki saat ini. Untuk material berspiritualitas, aku punya cukup banyak. Tuan Full, begitu pertemuan berakhir, aku akan segera mencoba skenario pertama. Jika gagal, aku akan mencari material Beyonder lain. Setelah mendapatkannya, aku akan berdoa untuk mengabari Anda agar menentukan waktu, kata Alger, sambil tak bisa menahan diri menoleh ke arah Nona Justice. Sebagai spektator, Audrey langsung mengerti maksudnya. Ia menjawab tanpa ragu sedikit pun, jika dibutuhkan tambahan material Beyonder, aku akan menggantinya nanti. Hanya saja, aku tidak bisa menjamin jenis material spesifik yang kau inginkan. Seperti yang kuduga, Nona Justice memang kaya raya. Tuan Full, Klein, tak kuasa menahan desah, lalu terkekeh. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Ia menatap Justice, dan setelah berpikir sejenak, berkata, begitu percobaan Tuan Hanged Man berhasil, aku akan memberitahumu ritual penganugerahan. Baik. Audrey sangat yakin akan kemampuan Tuan Full. Setelah menjawab, tiba-tiba ia terpikir bahwa pertukaran uang juga bisa dilakukan dengan cara ini. Tentu saja, hanya jika percobaan itu berhasil. Aku penasaran, apakah barang tanpa spiritualitas bisa juga digunakan? Akan kutanyakan lagi pada Tuan Full setelah percobaannya berhasil. Bibir Audrey melengkung saat membayangkan masa depan yang indah. Setelah topik pengorbanan dan penganugerahan selesai, ia merenung sejenak sebelum berkata,
Tuan Full, aku menemukan dua wanita yang cocok untuk klub tarot kita. Mereka berdua adalah Beyonder, memiliki lingkaran serta sumber daya masing-masing di Backlund. Mereka juga bisa menjaga rahasia dan memiliki kepribadian yang cukup baik. Apakah Anda bersedia membiarkan mereka ikut serta dalam pertemuan ini? Apakah Justice ingin memperkuat faksinya di dalam klub tarot? Itulah reaksi naluriah Alger. Derek terlihat sangat tertarik pada hal ini. Ia menoleh ke arah Tuan Full, menunggu jawabannya dengan penuh antisipasi. Klein tampak sedikit bimbang. Sebelumnya, ia membayangkan para anggota klub tarot tidak saling mengenal, lalu masing-masing mengembangkan bawahannya sendiri, hingga terbentuk organisasi yang cukup rapat dan rahasia. Dengan begitu, sekalipun ada anggota yang terbongkar, ditangkap, atau arwahnya dipanggil, dampaknya terhadap klub tarot tidak akan terlalu besar. Namun, deskripsi Nona Justice justru mengenai titik lemahnya. Ia berharap bisa menemukan petunjuk mengenai Secret Order dan Lanevus, dengan berkenalan dengan Beyonder dari lingkaran dan sumber daya berbeda di Backlund. Kalau dilakukan lewat Justice, orang-orang itu pada akhirnya akan menahan diri. Tapi aku juga belum tahu, apakah cukup dengan menyebut namaku saja, mereka bisa ditarik ke atas kabut abu-abu. Demi menjaga citranya, Klein memilih tidak berpikir terlalu jauh dan menunda keputusan. Hal itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Nona Justice, gunakan cara yang tersembunyi, agar tidak membahayakan dirimu sendiri, untuk memberitahu mereka tentang namaku, dan lihat apakah mereka menunjukkan ketertarikan. Melihat usulnya hampir diterima, Audrey segera menjawab dengan penuh semangat, "Ya, Tuan Full." Setelah beberapa pertukaran kata lagi, pertemuan berakhir. The Sun, The Hanged Man, dan Justice kembali, sementara Klein tetap tinggal di atas kabut abu-abu, menunggu pengorbanan. Blue Avenger, bagaikan sehelai daun, di atas gelombang bergelora Laut Sonia. Sesekali terangkat tinggi, sesekali turun mengikuti surutnya ombak, namun sama sekali tak menunjukkan tanda akan terbalik. Alger Wilson berdiri di kabin kapten, membelakangi rak berisi anggur merah dan putih, sambil berjalan mondar-mandir tanpa sadar. Akhirnya, ia mengertakkan gigi, dan kembali ke meja kayu mahoni, dengan ekspresi muram. Ia mengambil sextant kuningan, mencari selembar kertas dan pena, lalu membungkuk menggambar simbol rumit dan misterius, yang diberikan padanya oleh The Fool. Dengan ingatan khas seorang pelaut, Alger dengan cepat menyelesaikan langkah pertama dari ritual pengorbanan. Kemudian ia membuka laci dan mengeluarkan sebatang lilin. Ia menyiapkan ritual itu sesuai dengan prinsip dualisme dan meletakkan lilin di atas simbol yang terbentuk dari kombinasi mata tanpa pupil, dan sebagian alur garis yang terkontorsi. Sebuah lilin lain diletakkan di tengah, mewakili orang yang mempersembahkan korban. Setelah membersihkan semua benda di meja, Alger mengondensasikan air murni di telapak tangannya, dan mengelap altar hingga bersih. Lalu, dengan belati ritual perak, ia membentuk dinding penyegelan yang mengelilingi meja kerjanya. Setelah semua selesai, ia menggunakan spiritualitasnya untuk menyalakan kedua lilin itu, dan mundur beberapa langkah di bawah cahaya temaram. Mengambil napas dalam, Alger menundukkan kepala dan melafalkan mantra dalam bahasa Hermes kuno. The Fool yang bukan berasal dari era ini, engkaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Engkaulah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan. Hambamu yang setia memohon perhatianmu, aku berdoa agar engkau menerima persembahannya. Aku berdoa agar engkau membuka gerbang menuju kerajaanmu. Mantra kuno itu bergaung di dalam dinding spiritualitas, membangkitkan pusaran angin yang melaju dengan kekuatan alam. Itu adalah bahasa pengorbanan tertua, ciptaan para manusia Beyonder, dan mengandung banyak misteri. Namun, ia tak memberi perlindungan yang cukup bagi penggunanya. Menahan rasa sakit seolah kulitnya digores pisau, Alger mengeluarkan sebuah botol kaca coklat tua dari saku, membuka tutupnya, lalu menuangkan banyak butiran berbentuk wijen. Butiran itu berkilau dengan cahaya logam, dan memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Alger menebarkan butiran itu ke dalam pusaran angin. Wus! Angin kian kuat, namun tak lagi beringas. Warnanya terbagi menjadi dua, perak dan hitam. Saat terus bertubrukan dan menyatu, kedua angin itu meresap ke dalam api lilin yang melambangkan The Fool,
Cahayanya semakin membesar, lalu seakan terbelah dan terbuka, menampakkan sebuah pintu gaib berukuran seperti pintu biasa. Permukaannya terukir simbol yang sama dengan yang digambar Alger. Saat itu juga, Klein menyaksikan kemunculan pintu kabur di belakang kursi sandarannya yang tinggi. Ia dapat merasakan spiritualitas di udara yang bergelombang dan mengguncang ruang misterius itu. Sepertinya berhasil. Klein tiba-tiba mendapat firasat, lalu segera menyebarkan spiritualitasnya, menyelubunginya dengan guncangan dan rangsangan. Kriak! Di tengah suara samar, pintu buram itu perlahan terbuka. Di kabin kapten, Alger mendadak melihat pintu ilusi dari cahaya dan angin itu terbuka. Di baliknya, kegelapan pekat terbentuk dari bayangan-bayangan nyaris tak terlihat, berkilauan menyimpan pengetahuan tak terhitung jumlahnya. Di atasnya, kabut abu-abu tebal dan istana kuno itu mengawasi dunia nyata. Pemandangan itu membuat Alger bergetar tanpa sadar. Itu adalah rasa takut mendalam, sekaligus kegembiraan yang tak terlukiskan. Dengan cepat ia meraih kelenjar pituitari Rainbow Salamander yang telah lama ia siapkan. Dengan kedua tangan, menundukkan kepala, ia mengangkat benda seukuran telapak tangan yang warnanya senantiasa berubah itu ke pintu ilusi. Tiba-tiba muncul hisapan sekejap yang membuat kelenjar itu lenyap. Bersamaan dengan itu, rasa kesemutan ringan dari kelenjar tersebut juga menghilang dari tangannya. Ia tak berani mengangkat kepala, hingga suara dalam The Fool bergema di telinganya. "Kerja bagus. Itu suatu kehormatan bagiku," jawab Alger tanpa ragu. Saat ia menoleh lagi, pintu ilusi itu sudah hilang. Pusaran angin lenyap, dan nyala lilin kembali tenang. Setelah memadamkan lilin sesuai prosedur, Alger duduk dengan ekspresi rumit, sambil bergumam dalam hati. Pada awalnya, hanya manusia yang bisa ditarik masuk ke dunia di atas kabut abu-abu. Setelah beberapa saat, doa-doa bisa dijawab. Kini, pengorbanan dan penganugerahan dapat dilakukan. Tuan Fool sedang membebaskan dirinya sedikit demi sedikit dari belenggu, dan perlahan-lahan akan memasuki dunia nyata. Dugaan itu membuat Alger takut sekaligus cemas, namun juga ada secercah kegembiraan. Setidaknya, aku anggota klub tarot, bahkan termasuk yang paling awal. Ia menghela napas. Di Istana Agung di atas kabut abu-abu, Klein sedang memainkan kelenjar pituitari Rainbow Salamander. Warna-warna yang terus berganti memantul di wajahnya. Rasa kesemutan lembut muncul di telapak tangannya, sementara rasa puas yang kuat memenuhi hatinya, hingga ia tersenyum tulus. Di masa depan, klub tarot akan menjadi semakin ajaib. Setelah merenungkan situasi, Klein melebarkan spiritualitasnya, dan mengirimkan kehendaknya pada bintang merah tua milik Nona Justice. Sekembalinya ke kamar, Audrey tak mampu lagi duduk tenang di tepi ranjang. Ia gelisah membuka-buka buku di samping ranjang, lalu sesekali menatap dirinya di cermin dengan pandangan kosong. Ia menantikan keberhasilan ritual pengorbanan milik The Hanged Man, namun juga takut kalau hasilnya gagal. Kaisar Rosel pernah berkata, seseorang harus tetap tenang ketika menghadapi hal penting. "Audrey, ayo, tarik napas dalam. Atau mungkin aku harus menggoda anjingku?" Tapi Susie bisa bicara dan berpikir. Dia punya martabatnya sendiri. Aku tak bisa sembarangan menggodanya. Pikiran Audrey melayang, sementara tangannya tanpa sadar meremas boneka berhias mewah. Setelah entah berapa lama, kabut abu-abu tebal muncul di hadapannya. Di kedalamannya tampak sebuah kursi tinggi. Duduk di sana, The Fool tersenyum dan berkata, "Nona Justice, percobaan itu berhasil. Apakah kau sudah menyiapkan bahan yang mengandung spiritualitas?" "Luar biasa. Seperti yang kuduga dari Tuan Fool." Audrey sampai lupa peran The Hanged Man dalam hal ini. Menahan kegembiraan, ia menjawab, "Iya, aku selalu membawa bahan-bahan seperti itu." Sejak sebelum bergabung dengan klub tarot, Audrey memang sudah menyimpan bahan-bahan itu. Hanya saja, dulu ia tak tahu mana yang benar-benar mengandung spiritualitas. Ia sekadar memindahkannya dari gudang keluarga, sesuai resep minyak esensial yang pernah ia kumpulkan. Klein mengangguk ringan. "Kapan kau berencana melakukan ritual?" "Tentu dengan syarat tak ada Beyonder di sekitarmu." "Apakah anjing Beyonder dihitung?" Audrey melirik pintu yang tertutup rapat, merasa sedikit terusik nuraninya. "Aku bisa melakukannya sekarang." Klein menjawab singkat.
Proses ritual sama seperti yang sudah kuceritakan sebelumnya. Hanya doanya diganti menjadi, "Hambamu yang setia memohon perhatianmu. Aku berdoa agar engkau membuka gerbang menuju kerajaanmu. Aku berdoa agar engkau memberiku kekuatan." Selain itu, gunakan metode dualisme. Audrey merenung, menahan diri agar tidak langsung mengangguk, lalu mulai menyiapkan ritual. Ketika pintu ilusi terbuka, dan pemandangan yang lebih ilusi daripada kosmos tampak, Audrey merasa tubuh dan jiwanya mabuk oleh pengalaman itu. Inilah dunia misterius yang selalu kucari. Inilah perasaan yang selalu kuinginkan. Ia sepenuh hati memuji Tuan Fool. Bagi Dewi, itu adalah iman. Bagi The Fool, ini adalah pemujaan. Audrey menjelaskan hal itu pada dirinya sendiri. Tak lama, ia terkejut melihat sesuatu di altar. Sebuah benda lembut, berwarna-warni berkilau dengan banyak lekukan. Kelenjar pituitari Rainbow Salamander. Audrey merasakan ledakan kegembiraan. Matanya berbinar, hampir saja ia melangkah maju meraihnya. Namun kebiasaan sopan santun menahannya, sehingga ia kembali memuji Tuan Fool dengan tulus. Setelah ritual berakhir, ia segera memeriksa material Beyonder itu 5 kali, dengan penuh kegembiraan. Klub Tarot kita berada di tingkat yang lebih tinggi daripada semua organisasi rahasia lainnya. Audrey merasa bangga dalam hati. Ia kemudian melirik waspada ke arah pintu, seolah takut Susi akan masuk mendadak. Ia harus bergegas dan segera meramu-ramuan untuk menyelesaikan kenaikannya. Beberapa menit kemudian, ia menggenggam sebotol cairan berkilau dengan warna terus berganti, seolah mampu menembus hati siapapun. Dengan penuh percaya diri, ia meminum ramuan telepatis itu, dan berhasil melewati tahap integrasi dengan karakteristik Beyonder, mencapai kenaikan. Pandangan di depannya menjadi lebih jelas, banyak aspek dalam dirinya meningkat pesat. Audrey segera menggunakan kogitasi, untuk menahan spiritualitasnya yang menyebar. Setelah urutannya stabil, ia tersenyum dan bergegas membuka pintu, membiarkan Golden Retriever masuk. Di wajah Susi, tampak jelas rasa curiga. "Kau butuh waktu jauh lebih lama dari biasanya." Susi tidak menyembunyikan pikirannya. Audrey duduk di atas bangku kecil, tertawa kering, lalu mengganti topik. "Susi, katakan padaku, bagaimana caranya aku bisa diam-diam memberitahu Sio dan Force tentang suatu hal, tanpa mengungkap identitasku, namun tetap membuat mereka tertarik?" Bahkan sebelum selesai berbicara, Audrey sudah mulai serius memikirkan misi yang diberikan Tuan Fool. Lalu ia menatap Susi, dan Susi menatapnya kembali. Manusia dan anjing itu jatuh dalam perenungan pada saat yang sama. Setelah mencapai tujuannya, Klein kembali ke dunia nyata. Ia tidur sedikit lebih dari sejam, sebelum segera keluar rumah. Ia menghabiskan 1 pound untuk membeli sepasang kacamata berbingkai emas, wig, serta berbagai kumis palsu yang bisa ditempel dan dilepas. Itulah perlengkapan penyamaran yang ia perlukan nantinya. Sebelum makan malam, ia pergi ke Isborov, daerah paling padat sekaligus paling berbahaya di kota. Ia menyewa rumah dengan 1 kamar tidur, seharga 4 soli 3 penny seminggu. Ia membayar sewa 2 minggu, beserta uang jaminan, totalnya 17 soli. Barulah Klein menyelesaikan semua persiapan awalnya. Isborov meninggalkan kesan mendalam padanya. Kebanyakan jalanan di sana mirip dengan Lower Street di Tingen, namun wilayahnya berkali-kali lipat lebih luas. Pakaian penduduknya lusuh tapi masih layak. Banyak dari mereka berpenampilan kurus dengan kulit kekuningan, seolah bisa berubah menjadi binatang kapan saja karena lapar atau miskin. Karena itu, geng-geng berkuasa di Isborov. Begitu kembali ke Sherwood Borough, Klein merasa seakan berpindah dari neraka menuju surga. 2 hari berikutnya, ia bereksperimen menggunakan spiritualitasnya untuk melakukan ritual dan membuat jimat. Ia tak lagi berdoa pada Dewi, melainkan menunggu hasil dari iklan-iklan kecil yang ia sebarkan. Pada Kamis pagi, akhirnya bel pintu rumahnya berbunyi. Ding dong. Sebuah tali ditarik, membuat bel pintu terus berbunyi, dan gaungnya menyebar ke seluruh ruang tamu yang luas, namun relatif kosong. Klein, yang sedang duduk di sofa sambil membaca koran, untuk mempelajari berbagai peluang investasi, lalu berdiri. Ia mengenakan kemeja putih dan rompi hitam tanpa dasi kupu-kupu, pakaian rumahan yang sederhana.
Pelanggan pertama dalam karirku sebagai detektif. Tapi aku tidak bisa selalu berada di rumah untuk menunggu sebuah misi datang. Ya, aku perlu menggantungkan pengumuman di pintu bersama dengan sebuah pena tinta agar klien bisa menuliskan waktu kunjungan mereka berikutnya dan memberiku kesempatan untuk bersiap. Namun, untuk detektif baru tanpa nama besar, itu sama saja dengan tidak akan pernah ada kunjungan berikutnya. Aku hanya bisa bersusah payah melakukan ramalan di pagi hari untuk melihat apakah aku akan menerima pekerjaan hari itu. Dan kalau memang ada, di jam berapa, supaya bisa merencanakan. Tentu saja, mungkin saja aku melewatkan misi dari seorang Beyonder kuat. Ya, biarlah, mungkin itu justru hal yang baik. Ia berjalan ke arah pintu, dan tanpa mengintip dari lubang kunci, gambaran tamu di luar sudah muncul di dalam benaknya. Salah satunya adalah seorang wanita tua dengan topi bulu hitam. Punggungnya agak bungkuk, wajahnya penuh keriput dalam. Kulitnya keriput dan pucat kekuningan, tapi gaun hitamnya sangat rapi dan formal. Pelipisnya putih seluruhnya, namun matanya yang biru masih tampak hidup. Ia menoleh pada pemuda di sampingnya, memberi isyarat agar ia menarik bel pintu sekali lagi. Pemuda itu berusia 20-an, dengan mata yang mirip dengan sang nenek. Dalam cuaca yang semakin dingin, ia mengenakan mantel hitam double-breasted, topi setengah tinggi, dan dasi kupu-kupu, seolah hendak menghadiri jamuan makan malam. Dari penampilannya, jelas ia tidak pernah melonggarkan tuntutannya pada dirinya sendiri. Dengan bantuan firasat seorang clown, klien memutar gagang pintu, membukanya, dan menyambut tamunya dengan senyum, sebelum bel sempat kembali berbunyi. Selamat pagi Nyonya Tuan, hari yang indah, setidaknya sampai saat ini, karena aku sudah melihat matahari selama 5 menit. Ia berbicara tentang cuaca dengan nada agak dilebih-lebihkan, basa-basi yang telah populer di Backlund selama lebih dari 1 abad. Ya, matahari selalu pemalu, dan enggan keluar dari balik kabut serta awan gelap. Nyonya tua itu mengangguk setuju. Di sisinya, pemuda itu bertanya, apakah Anda detektif Sherlock Moriarty? Benar, ada yang bisa saya bantu? Maaf, silakan masuk. Mari duduk dan berbicara. Klien memiringkan tubuh, memberi jalan pada tamunya sambil menunjuk area tamu. Tidak, tak perlu. Aku tidak mau membuang waktu. Brody Malangku masih menunggu untuk diselamatkan. Suara nyonya tua itu tajam. Itu, klien langsung menangkap kata ganti terpenting itu, dan firasat buruk menyelip di hatinya. Pemuda yang berpakaian sangat formal itu mengangguk. Brody adalah kucing milik nenekku, Nyonya Doris. Ia hilang semalam, dan aku berharap Anda bisa membantu menemukannya. Kami tinggal di ujung jalan ini, dan aku bersedia membayar Anda 5 soli. Tentu saja, bila Anda bisa membuktikan bahwa waktu dan usaha Anda melebihi itu, aku akan menambah bayaran. Menemukan kucing? Alasan mereka mempercayakan pekerjaan ini kepadaku, hanyalah karena kenyamanan lokasi yang sama-sama berada di jalan ini. Karir detektif yang kubayangkan, sama sekali bukan seperti ini. Ini membuatku terlihat seperti badut. Ya, aku tidak bisa menolak transaksi pertamaku. Itu sudut pandang seorang Sir. Ia berpikir sejenak, lalu bertanya, bisakah Anda menjelaskannya secara rinci? Nenek Doris langsung menjawab, sebelum cucunya sempat membuka mulut. Brody adalah kucing hitam yang manis dan lincah. Ia sangat sehat, bermata hijau indah, dan suka sekali makan dada ayam matang. Duhai Dewi, semalam ia berlari pergi begitu saja. Tidak, pasti ia tersesat. Aku sudah menaruh banyak dada ayam di mangkuknya, tapi ia tidak mau kembali untuk melihatnya. Bibir klien melengkung tipis. Saya sangat puas dengan deskripsi Anda, Nyonya Doris. Saya menerima permintaan ini. Baiklah, mari kita ke rumah Anda sekarang. Saya perlu mencari petunjuk dan jejak. Anda tentu paham bahwa dasar dari penalaranku ada pada detail. Nyonya Doris mengangguk tanpa bertanya pada cucunya. Anda detektif paling sigap yang pernah kulihat. Sepakat. Klien mengenakan mantel dan topinya, mengambil tongkat, lalu mengikuti Nyonya Doris dan cucunya keluar ke jalan. Berbeda dengan Tingen, banyak jalan di Backlund sudah dibangun ulang dengan semen atau aspal. Bahkan saat hujan deras,
Jalan tidak terlalu berlumpur. Ketika sang nenek memimpin di depan, cucunya mendekat ke Klein dan berbisik, "Aku harap Anda melakukan yang terbaik untuk menemukan Brody. Sejak kakek dan orang tuaku meninggal, Brody telah menjadi salah satu penopang hidup nenekku. Sejak Brody hilang, pikiran nenekku jadi bermasalah, sampai-sampai ia mulai mendengar hal-hal aneh." Ia terus berkata bahwa ia mendengar Brody mengeong sedih. Klein segera mengangguk. "Saya akan melakukan yang terbaik." "Oh ya, saya belum tahu nama Anda." Jurgen Cooper, seorang pengacara senior," jawab pemuda itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah nomor 58 Jalan Minsk, dan memasuki rumah gelap tersebut. "Ini mangkuk Brody, ini kotak kesayangannya, ia selalu tidur di sini." Wajah keriput Doris penuh kekhawatiran dan harapan. Klein berjongkok dan menemukan beberapa helai bulu kucing hitam di dalam kotak itu. Ia berdiri, menggenggam tongkat berlapis perak sambil memegang bulu itu. Tatapan Klein mendalam ketika ia berpura-pura mengamati sekeliling, sambil dalam hati merapal kalimat ramalan. Tangannya diam-diam bergeser dari ujung tongkat, tapi tidak sepenuhnya dilepaskan. Cukup agar Doris dan Jurgen tidak menyadari bahwa tongkat itu berdiri sendiri. Tak lama kemudian, tongkat itu miring ke satu sisi, jatuh sangat perlahan, dengan gerakan hampir tak terlihat. Klein kembali menggenggam tongkat, menatap ke arah itu, lalu mengamati selama lebih dari 10 detik. Kemudian, ia melangkah menuju sebuah lemari tua. "Ada tanda-tanda Brody kabur?" tanya Jurgen penuh cemas. Doris pun menunggu jawabannya. Tanpa berkata, Klein berlutut dan membuka pintu di bagian bawah lemari. "Meong!" Seekor kucing hitam melompat keluar, ekornya terangkat tinggi, lalu berlari menuju mangkuknya. "Brody, kapan kau masuk ke lemari? Bagaimana kau bisa terkunci di sana?" seru Doris dengan terkejut dan bingung. Jurgen menoleh pada Klein dengan takjub. "Bagaimana Anda tahu ia ada di dalam lemari?" Klein tersenyum dan menjawab dengan suara dalam, "Deduksi Tuan Muda." Setelah menerima upah 5 soli dari Nyonya Doris dan Jurgen, serta persahabatan mereka, Klein kembali ke rumah nomor 15 Jalan Minsk, di bawah cuaca muram. Bahkan sebelum ia sampai, ia melihat sosok seseorang mondar-mandir di depan pintunya. "Ada pekerjaan lagi?" Saat menoleh, Klein melihat seorang remaja, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, mengenakan mantel tua dan topi bundar yang tak cocok dengan usianya. Klein segera mengenalinya sebagai anak laki-laki yang ditemuinya di kereta uap pada hari ia tiba di Beckland. Saat itu, anak itu sedang dikejar, namun kedewasaan dan ketenangannya meninggalkan kesan mendalam pada Klein. "Apa yang ingin dia percayakan padaku?" Sambil bertanya-tanya, Klein berjalan mendekat dan tersenyum. "Permisi, apakah kau mencariku?" Anak itu terkejut, segera berbalik, matanya yang merah cerah, dipenuhi rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ia menenangkan diri, lalu bertanya ragu, "Apakah Anda detektif Sherlock Moriarty?" "Ya." Klein melirik sekeliling lalu berkata, "Mari kita bicara di dalam." "Baik." Anak itu tidak menolak. Di dalam, Klein tidak melepas mantelnya, tapi ia menanggalkan topi dan menyimpan tongkatnya. Ia mempersilahkan anak itu ke area tamu, menunjuk sofa panjang. "Silakan duduk. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pekerjaan apa yang kau miliki untukku?" "Anda bisa memanggilku Ian." Anak itu meneliti sekeliling, lalu terdiam beberapa detik. "Aku sebelumnya disewa oleh detektif lain, Tuan Zreal Victor Lee, yang membantuku mengumpulkan berita dan informasi." Klein duduk, merapatkan jari-jarinya, lalu berkata, "Apakah pekerjaan ini ada hubungannya dengan mantan detektifmu itu?" "Ya." Ian mengangguk serius. "Beberapa hari lalu, aku mendapati diriku dibuntuti oleh seseorang dengan niat jahat. Karena itu, aku mencari cara untuk melepaskan diri." Aku yakin Anda sendiri melihat kejadian itu, Tuan Moriarty. Aku langsung mengenali Anda sebagai pria yang memperhatikanku di metro hari itu." Kemampuan observasi tingkat ini tidak kalah dari seorang spektator. Apa dia terlahir dengan kemampuan khusus? Atau dia seorang beyonder? Klein mengaktifkan penglihatan roh dan menatap Ian, tapi tak menemukan hal aneh. Ia mengangguk dan menjawab tenang. "Reaksimu waktu itu memang meninggalkan kesan padaku.
Ian tak berlama-lama pada topik itu dan melanjutkan. Aku curiga kejadian itu ada hubungannya dengan Tuan Zreal, jadi aku mendatanginya. Tempatnya terlihat normal, tapi ada banyak tanda yang menunjukkan seseorang telah masuk dan memicu mekanisme kecil yang ia pasang. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat Tuan Zreal lagi. Aku curiga sesuatu telah terjadi padanya. Aku mencoba memanggil polisi, tapi masa hilangnya belum memenuhi syarat hari yang ditetapkan. Aku mencoba meminta bantuan detektif lain yang kukenal, tapi semuanya menolak, dengan alasan baru saja bertemu Tuan Zreal di sebuah pesta detektif. Itu membuatku heran, karena saat aku mencoba menghubunginya dengan cara yang sudah disepakati, aku tidak mendapat balasan. Aku tetap yakin dengan penilaianku, dan memutuskan mencari bantuan dari detektif yang tidak dikenal Tuan Zreal. Itu berarti seseorang yang juga tidak kukenal. Aku sendiri tidak tahu siapa yang harus kucari. Jadi, aku hanya bisa mencari lewat koran, dan akhirnya menemukan Anda, Tuan Sherlock Moriarty. Klein bertanya setelah mendengarkan dengan saksama, jadi kau curiga bahwa Zreal yang dilihat para detektif itu sebenarnya seseorang yang sedang menyamar? Sambil memegang topi bundar coklatnya, Ian menjawab seolah sudah memikirkannya. Itu memang mungkin, tapi menurutku terlalu sulit dilakukan, karena risikonya sangat besar. Pesta itu berlangsung malam hari, memang benar pencahayaannya tidak terlalu terang, tapi sebagian besar orang yang hadir adalah detektif, para detektif dengan kemampuan observasi yang tajam. Hanya wig, janggut, atau kosmetik saja tak akan bisa menipu mata mereka. Mungkin beberapa kekuatan Beyonder bisa melakukannya. Seperti bagaimana Creeping Hanger memungkinkan kemampuan itu. Ada sedikit jebakan dalam pertanyaan Klein. Ia ingin menilai dari jawaban si remaja, ekspresi wajahnya, dan bahasa tubuhnya, apakah ia pernah bersentuhan dengan Beyonder, atau mengetahui sesuatu tentang mistisisme. Jawaban awalnya adalah tidak. Ketika Ian melihat detektif Moriarty sedikit mengangguk setuju dengan penalarannya, ia melanjutkan, aku percaya para detektif itu memang melihat Tuan Zreal. Tapi dia tidak bebas. Dia berada dalam keadaan terkontrol, sehingga tak bisa memberi sinyal bahaya. Alasan mengapa dia tidak menanggapi upayaku untuk menghubunginya, mungkin justru sebagai isyarat bahwa ia butuh pertolongan. Penjelasan yang masuk akal. Klein melepaskan kedua tangannya yang saling bertaut, lalu bersandar sedikit ke belakang, agar tampak lebih rileks dan percaya diri. Ian terdiam sekitar 10 detik sebelum berkata serius. Aku ingin mempercayakan pada Anda, tugas menyelidiki Tuan Zreal dan memastikan kondisinya sekarang. Aku hanya butuh kepastian. Mengingat Ian adalah seorang semi-profesional yang pernah mengumpulkan intel dan informasi untuk seorang detektif, Klein memang berniat menjalin kenalan dengannya. Ia tersenyum dan berkata, lalu berapa banyak yang akan kau bayar? Kau seharusnya paham bahwa ini mungkin sangat berbahaya. Ian menunduk menatap saku mantel tuanya dan berkata setelah beberapa saat mempertimbangkan, ada dua cara. Pertama, aku bisa langsung memberi Anda bayaran yang cukup memuaskan. Setelah itu, entah misi ini mudah atau sulit, itu sudah beres, kecuali Anda menderita cedera yang cukup serius. Kedua, aku bisa membayar 5 pound di muka dan setelah Anda menyelesaikan pekerjaannya, Anda bisa menambahkan tagihan tergantung tingkat kesulitannya. Tapi itu mudah menimbulkan perselisihan, bahkan meski ada kontrak. Klein pura-pura berpikir, lalu setelah hampir 30 detik, ia berkata pelan, bagaimana kalau begini saja? Kau membayar 5 pound di muka, lalu setelah misi selesai, kau membantuku dengan 3 hal. Jangan khawatir, itu bukan hal yang sulit. Semuanya akan sesuai dengan kemampuanmu dan tak akan membuatmu terlalu merasa tidak nyaman. Hal ini juga bisa kita cantumkan dalam kontrak. Ian mengerutkan alis, kemudian berdiri. Ia condong ke depan dan mengulurkan tangan kanannya. Baiklah. Klein menjabat tangannya, lalu mengeluarkan kontrak standar yang sudah ia siapkan. Ia mengambil pena bulat, menambahkan semua detail yang baru saja dibicarakan, lalu menekannya dengan sidik jarinya. Setelah menandatangani kontrak, ia memberikan setumpuk kertas putih kepada Ian dan memperhatikannya menulis informasi terkait detektif Zreal. Beberapa saat kemudian, Klein meneliti informasi itu sekilas dan bertanya santai. Bagaimana aku bisa menghubungimu jika ada keadaan darurat, atau jika aku sudah memastikan kondisi Zreal?
Ian mengatupkan bibirnya dan terdiam cukup lama. Baru ketika klien menatapnya, ia menjawab dengan agak kaku, "Anda tidak perlu menghubungiku. Aku akan muncul pada saat yang tepat." Tanpa banyak bicara lagi, ia mengeluarkan setumpuk uang tebal dari saku mantel tuanya. Uang itu tersusun sangat rapi, dari nominal tinggi ke rendah. Ian menarik 3 lembar uang 1 pound dari bagian bawah, menghitung 6 lembar 5 soli, lalu 10 lembar 1 soli. Ketika melihat Ian menata uang itu dengan rapi, bahkan potret raja-raja sebelumnya semua menghadap ke atas, tanpa ada yang terbalik, klien mendadak merasa sedikit frustrasi. Ini sudah tahap akhir dari gangguan obsesif-kompulsif. Ia menghela napas dalam hati, menerima bayaran itu dari Ian. Menurut perkiraannya, Ian hanya menyisakan kurang dari 3 pound. Dia mungkin membawa seluruh tabungannya. Jika aku meminta lebih banyak, apakah dia akan kabur tanpa membayar? Dia tidak terlihat seperti orang yang akan begitu, tapi orang tak bisa dinilai hanya dari luarnya. Klien melipat uang itu sembarangan dan memasukkannya ke sakunya, mengabaikan kerapian. Dengan begitu, ia berhasil melihat ekspresi Ian yang agak terusik. "Aku akan berusaha menyelesaikan penyelidikan ini secepat mungkin." Klien berdiri dan mengulurkan tangan sebagai tanda perpisahan. "Terima kasih atas bantuan Anda." Ian berterima kasih dengan tulus, karena tawaran balik, klien jelas-jelas merupakan semacam diskon. Melihat bocah yang lebih dewasa daripada usianya itu pergi, klien mengusap dagunya dan bergumam dalam hati, perkara ini lebih dalam daripada yang terlihat. Ian tidak menyebutkan apapun soal penyelidikan terbaru Zreal, atau informasi apa yang dimintakan padanya. "Sudahlah, aku akan menangani sebatas nilai uang yang kubawa. Yang perlu kulakukan hanya memastikan kondisi Zreal saat ini." Ia berbalik, berjalan kembali ke ruang tamu. Sambil melangkah, ia mengeluarkan uang logam 1/4 pence dari saku celananya. Ting. Saat koin tembaga itu berputar di udara, mata klien berubah gelap. Ia berbisik, menanyakan apakah ada elemen Beyonder dalam kasus yang sedang ia tangani. Kemudian ia membuka tangan kanannya, berusaha menangkap koin itu. Plang. Koin itu terlepas dari ujung jarinya dan jatuh ke lantai, bergulir menjauh. Hasil ini berarti ramalannya gagal. Sepertinya Ian menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang kupikir. Informasi ini terlalu sedikit, hingga aku bahkan tidak bisa memperoleh hasil ramalan samar. Ia mengatupkan bibirnya, melangkah beberapa langkah ke depan, lalu membungkuk mengambil kembali koin itu. Malam itu, menjelang dini hari, di Rose Street nomor 138, Jembatan Backlund, klien telah berganti pakaian menjadi setelan pekerja murah berwarna biru muda. Mulut, dagu, dan pipinya tertutup janggut hitam, yang membuatnya sekilas tampak kasar dan liar. Ia mengenakan topi gelap, ditekan begitu rendah hingga hampir menutupi matanya. Topi semacam ini berasal dari para pemburu Republik Intis. Bentuknya sedikit berbeda dengan topi berburu rusa tradisional yang dikenakan para pemburu kerajaan Loen. Namun, jenis topi ini sudah populer di kalangan masyarakat kelas bawah Backlund. Bersembunyi di balik bayangan pohon parasol intis di pinggir jalan, klien mengamati rumah di seberang jalan. Dengan bantuan lampu gas yang elegan. Itulah rumah Zreal. Detektif itu berasal dari Southfield. Orang tua, kerabat, dan teman-temannya semua ada di sana. Ia datang ke Backlund sendirian, dan perlahan membangun nama untuk dirinya. Ia masih lajang, dan hanya menyewa 2 pembantu sementara, yang datang setiap 3 hari sekali untuk membersihkan rumah, tanpa harus diberi makan atau tempat tinggal. Saat ini, rumah teras yang ia sewa itu gelap gulita. Klien melepaskan rantai perak dari dalam lengannya, membiarkan liontin topas tergantung bebas. Ada bahaya di dalam, ada bahaya di dalam. Setelah mengulanginya 7 kali, ia membuka mata dan melihat pendulum roh berputar searah jarum jam, tetapi sangat lambat. Ada bahaya, tapi tidak terlalu serius. Gumam klien, sekali lagi memastikan ia membawa kartu tarot, jimat buatannya, dan Holy Night Powder. Setelah memastikan itu semua, ia menoleh ke sekeliling, lalu memanfaatkan kesunyian malam untuk melesat lincah menyeberangi jalan. Tidak ada beranda, taman, atau halaman. Rumah itu langsung menghadap jalan. Klien berputar ke samping,
dan dengan mudah memanjat pipa air menuju balkon kecil di lantai 2, tempat pakaian biasanya dijemur. Segera setelah itu, ia mengeluarkan kartu tarot dan menyelipkannya ke celah pintu, membuka jalan menuju koridor. Mengikuti denah rumah yang digambar Ian, Klein melangkah hampir tanpa suara ke kamar tidur Zreal. Ia mengetuk ringan gigi geraham kirinya dan mengaktifkan penglihatan roh. Melalui pintu kayu, ia mengintip ke dalam. Penglihatan roh dapat melihat warna aura melalui penghalang tanpa spiritualitas, meski sangat bergantung pada kemampuan seseorang. Saat ini, Klein mampu mengamati menembus pintu kayu, tapi terhalang oleh dinding beton. Selain itu, pemandangan yang terlihat pun tak begitu jelas. Dalam penglihatannya, ia melihat 3 aura berbentuk manusia di dalam kamar di balik pintu. Warna-warnanya buram dan terletak di tempat berbeda. Ada 3 orang bersembunyi. Apakah untuk menangkap Ian atau orang lain? Kamar itu tidak terlalu besar. Klein berdiri dalam kegelapan, dengan tenang mempertimbangkan hasil pengamatannya. Saat itu, ia tiba-tiba mundur kembali ke arah balkon, dengan langkah sangat ringan. Kembali di balkon, Klein mengambil lempengan perak tipis dari sakunya. Itu adalah jimat tidur yang ia buat sebagai percobaan pada sore hari. Ia tidak berdoa kepada Dewi Evernight, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia mengadakan ritual atas nama The Fool yang bukan berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Sebelum masuk ke dunia di atas kabut abu-abu untuk merespons. Karena metode ini sulit untuk memobilisasi kekuatan dari ruang misterius di atas kabut abu-abu, Klein hanya bisa menggunakan spiritualitasnya sendiri untuk merespons. Jimat yang ia buat akhirnya lebih buruk daripada jimat biasa, tapi tetap lebih baik dibandingkan yang ia buat atas namanya sendiri. Setelah sekali lagi memeriksa keadaan sekitar, Klein menutup mulutnya dan berbisik dalam bahasa Hermes kuno. Crimson. Merasakan dinginnya jimat itu, ia bergerak cepat tapi sunyi menuju pintu kamar Zreal lagi. Saat memegang gagang pintu, ia menyuntikkan spiritualitas ke dalam lempengan perak tipis itu. Krik. Klein dengan hati-hati memutar gagang pintu dan membuka celah kecil. Segera setelah itu, ia melemparkan jimat tidur ke dalam. Menarik kembali tangannya, Klein menutup pintu lagi dan mulai menghitung. 3, 2, 1. Ia mendadak mendorong pintu hingga terbuka dan berguling ke lantai. Tidak merasakan adanya gerakan dari ketiga orang itu, Klein berdiri dan, dengan bantuan cahaya bulan merah yang menyinari lewat jendela, mulai mengamati ruangan. Itu adalah kamar tidur berperabot normal, dengan sebuah ranjang, deretan lemari, meja, 1 set sofa, dan gantungan mantel. Di sisi lain ranjang, seorang pria berjas hitam tidur nyenyak. Selain itu, ada seseorang di samping sofa dan seorang lagi di depan lemari. Semuanya tertidur. Setelah memastikan kondisi ketiganya, Klein berjalan ke arah ranjang dan membungkuk, menemukan beberapa helai rambut pendek berwarna coklat kekuningan. Menurut catatan yang ditulis Ian, Detektif Zreal memang pria dengan rambut pendek coklat kekuningan. Sepertinya memang dia, bisik Klein. Ia menggenggam helai rambut itu, lalu duduk di sofa. Perlahan ia bersandar dalam kegelapan yang dibaluri cahaya merah, berencana melakukan ramalan mimpi untuk menemukan Zreal. Bersandar pada sandaran sofa, ujung bibirnya terangkat membuat senyum miring, seraya berkomentar mengejek diri sendiri. Deduksi yang baik, Tuan.